kami akan melakukan observasi mengenai implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 5 Percetuan. Selamat menyaksikan! Selamat pagi, saya Ilham Gadamunte akan membawakan berita tentang implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 5 Percetuan. Kepada saudara Rini yang sudah berada di lokasi, saya alihkan untuk menyampaikan berita ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ilham. Sekarang saya sudah berada di SMP Negeri 5 Percetuan untuk mencari informasi mengenai kurikulum merdeka. Mau tahu selanjutnya? Mari ikuti saya. Halo pemirsa, sekarang kami sedang bersama guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Percetuan. Baik Bu, boleh perkenalkan dirinya Bu? Oke, nama saya Mrs. Sariwati Kepatia SPD, guru di SMP Negeri 5 Percetuan, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu sudah belajar di sini berapa lama? 16 tahun. Jadi kami ada sedikit pertanyaan Bu. Menurut Ibu bagaimana tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah Ibu? Oke, implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini sudah berjalan 2 tahun. Berarti kelas 7, kelas 8. Kalau kelas 9 belum menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kelas 7, kelas 8. Jadi kalau penerapannya di sini ya samalah seperti yang kita lihat sekarang, bahwa kurikulum yang digunakan di sekolah sekarang adalah kurikulum merdeka, di mana kita tahu bersama bahwa kurikulum merdeka itu memberi kebebasan kepada anak untuk belajar, tapi kebebasan di mana anak tidak dicekoki lagi dengan sejumlah materi-materi pelajaran, di mana membuat siswa itu jadi mumet. Jadi anak sudah dikurangi bebannya, sehingga anak dia akan lebih bisa menunjukkan potensi dirinya. Dia bisa memilih apa yang dia sukai, pelajaran apa. Jadi anak-anak itu kita tidak memberi tekanan lagi dengan sejumlah materi-materi pelajaran. Jadi anak-anak itu kita coba dia senangnya apa, kita buat dia senang menyenangkan, sehingga anak-anak belajar dengan lebih. Jadi menurut Ibu, apakah kurikulum merdeka ini sudah efektif dan sesuai dengan impian? Jadi kalau dikatakan efektif tidaknya pelaksanaan kurikulum merdeka itu tentu proses yang menilai itu. Jadi kalau kita katakan efektif, tentu masih adalah perubahan di sana sini. Tapi kalau menurut saya ya sudah lumayan. Artinya guru juga sudah bisa lebih berkreasi lagi dalam kelas. Artinya tidak lagi seperti ini. Jadi guru itu pun sudah lebih enjoy. Tapi tetap belajar. Jadi kalau katakan sudah efektif, ya menurut saya sudahlah, tapi perlu masih penyesuaian atau perbaikan di sana sini. Untuk seiring jalannya waktu, biasanya kalau kurikulum baru diterapkan pasti ada saja kendala-kendala. Seperti kurikulum sebelumnya juga dari guru juga untuk penyesuaian, guru kurikulum penyesuaian. Tapi kalau sama-sama kita belajar, ada yang tidak mungkin di zaman IT sekarang. Jadi anak-anak itu harus kita lihat, anak-anak sekarang kan lebih suka ya kalau kita kaitkan dengan dunia-dunia IT yang ini. Artinya kalau dalam kelas itu ada kamu yang menjadi video Nah, jadi ada hal yang menarik atau tantangan di luar dalam rancangan kajian belajar? Ya, tentu banyak kali tantangannya. Yang pertama itu ya sekarang kan bapak ibu di kelas bisa mengkombinasikan IT itu dengan pembelajaran supaya tidak membosankan ya kan, quiz, diskusi, tech reading. Jadi ya itu kalau bilang ada tantangannya tentu harus tertantang karena kita lihat motivasi belajar anak sekarang benar. Jadi menumbuhkan itu aja terus tetap. Artinya anak itu nggak bisa dicoba dengan materi sama, tidak. Jadi kadang kita harus pancing dengan pertanyaan seperti tadi kan kalian lihat bagaimana sebenarnya kita tanya dulu apa sih yang dia pahami tentang apa yang akan dia pelajari. Tahu ya nggak? Jangan-jangan kan sesuatu yang asing sama dia. Tapi kalau sesuatu yang asing itu dia kan nggak nyambung komunikasinya. Contoh kita kalau misalnya kita bicarakan sesuatu yang nggak kita paham, kan nggak nyambung. Tapi kalau sudah duluan anak-anak itu kita dari kehidupan sehari-hari, dari dunia tentu dia akan bisa mengkaitkan itu. Jadi lebih nyambung kita berkomunikasi dengan anak itu dan mengkaitkannya dengan pelajaran yang akan kita bawa. Jadi kita tertantang dengan bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik, bagaimana guru juga harus bisa kan seperti memang mereka itu anak-anak itu harus kita lihat bahwa mereka nggak sama gitu kemampuannya, hobinya, keinginannya kita bisa jadi kalau dulu kan dia kan gitu itu mungkin dia nggak bisa misalnya di memahami kalimat berita buat berita tapi dia mungkin senang dikasih prosedur
Dan begitu-begitu yang menarik, tertantang gitu. Oh ya, ternyata anak itu adalah pribadi yang unik. Ternyata anak itu sebenarnya kalau sudah kita pas mengatakan dia, potensinya keluar. Jadi memang tantangan besar begitu. Jadi bagaimana kurikulum merdeka mempengaruhi cara ibu dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ibu? Tentu sama berpengaruh sekali lah. Yang dulunya kita nggak peduli misalnya dengan SPK, nggak peduli dengan bagaimana mengajarkan siswa itu supaya dia menarik. Sekarang yang harus butuh persiapan. Jadi memang nampaknya dengan waktu yang agak lebih sedikit longgar, tapi guru kita harus berusaha untuk berpikir bagaimana sih membuat murid itu belajar. Bagaimana menarik perhatian mereka. Bagaimana misalnya dengan alat-alat kita, media kita. Jadi bagaimana ibu menyesuaikan diri dengan pembelajaran berbasis proyek atau penilaian yang lebih beragam dari kurikulum? Saya memang metode proyek itu dari dulu udah saya lakukan ya. Karena saya menganggap sesuatu kalau dikerjakan bersama-sama hasilnya itu pasti lebih baik. Jadi kalau kita lakukan metode proyek itu ya sangat bagus jelasnya. Kemudian untuk penilaian ya, kalau untuk menilai siswa sekarang kan tidak hanya dari formatif itu, tapi kita lihat menilai dia bagaimana dia di sehari-hari, bagaimana dia respon di kelas, bagaimana dia menunjukkan dirinya, bagaimana dia menjawab, bagaimana dia berkomentar, bagaimana dia merespon apa yang kita ungkapkan, bagaimana dia belajar dengan temannya. Ada orang itu dia nggak paham, tapi dia kelompok lain bertanya. Jadi di situ kita udah berjalan dengan oh nah ini antusias, nah ini rasa ingin tahunya besar. Terus ya, itu kan penilaian buat penilaian. Jadi tidak hanya dengan ujian-ujian formatif, tapi lebih luas seorang guru harus memiliki pemahaman bahwa itu juga hanya yang tertulis itu aja. Jadi menurut pandangan ibu, apa yang bisa ditingkatkan dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini agar memberikan dampak yang lebih positif terhadap pengembangan dan pembelajaran siswa? Ya, kalau menurut saya sih masih memberi ruang kepada bapak ibu mengembangkan dirinya terus belajar sehingga dia juga bisa mengajarkan siswanya menjadi siswa-siswa yang kreatif. Kemudian ya pemerintah dengan sudah memberikan pembinaan terus pada guru itu sangat perlu. Itu sesama guru juga perlu berbagi pengalaman dari MPMP, belajar terus saling mengisi satu sama lain sehingga guru itu mempunyai pemahaman terhadap kurikulum merdeka itu kemudian bisa melakukannya di sekolah. Jadi memang masih harus memberikan ruang kepada guru untuk terus belajar. Jadi menurut ibu, apakah perubahan yang dibawa oleh kurikulum merdeka akan memiliki dampak yang dalam jangka panjang terhadap kualitas pendidikan di SMP yang negeri 5 siswa? Iya, itu pasti. Jadi suatu kurikulum itu diterapkan tentu nggak seperti makan cabai, langsung terasa pedasnya. Jadi kalau kita mau memahami sesuatu itu berhasil, jadi proses, makanya saya bilang proses yang menilai bagaimana proses itu berlangsung, bagaimana proses itu dilaksanakan. Jadi baru kita nanti tahu apa sih hasilnya. Jadi memang dalam jangka panjang, saya yakin kurikulum merdeka ini bisa menjadi jawaban untuk menjawab tantangan masalah di dalam dunia pendidikan. Asal ya, ada catatannya asal tetap ada pembinaan, pengawasan, sehingga selalu apa yang menjadi kelemahan kurikulum sekarang itu bisa cepat diatasi gitu, tetap cepat diberi masukan gitu, sehingga ada kurikulum yang ideal. Karena kurikulum itu sendiri nggak ada yang ideal. Artinya karena kurikulum itu sendiri selalu berubah. Kan banyak masyarakat atau dunia pendidikan sendiri mengatakan sebentar udah berubah, ya berubah lah karena kurikulum itu tercipta sesuai dengan zaman. Kalau zaman berubah, ya kurikulum harus berubah, itu dasar pemikiran. Jadi banyak masyarakat nggak memahami itu. Oh sebentar baru K13, KTSP, ya nggak paham. Justru dunia itu lebih cepat berubah. Dulu anak nggak mengenal ini terus. Nah, sekarang coba kita lihat dengan pembelajaran yang berbasis IT sekarang ada akuisisi IT. Banyak sekali sekarang modelnya. Anak juga mengerjakan tugas itu udah pakai barcode pengirimnya, udah semua. Jadi artinya gini, ya mudah-mudahan lah kemajuan IT itu bisa berdampak positif kepada anak. Artinya anak lebih luas wawasan, lebih makin pintar. Tapi yang kita lihat anak-anak yang memiliki game itu masih. Tapi ya kayak saya pribadi sih kadang masih saya kombinasikan sedikit coba cari di situs ini tentang ini, kamu klik mau saya gitu supaya dia lebih luas wawasannya. Misalnya akan belajar mengenai teks ini, tapi saya ingin dia lebih lagi dan jangan sebatas di buku itu. Jadi saya selalu kasih semacam tugas kayak pengayaan supaya membuat wawasan dia semakin luas. Jadi dia bisa lihat oh ternyata begini ya yang kami pelajari ini. Ini rupanya tujuan hidup saya. Dia ini akhirnya apa yang dia pelajari di sekolah itu dia kaitkan dengan hidupnya. Oh ini rupanya yang saya pelajari itu. Terima kasih ya telah menjawab pertanyaan dari kami. Baiklah pemirsa, sekian wawancara kami terhadap guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Percus Situan.